Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ark Elbaf sudah semakin memanas. Pertarungan terbuka yang melibatkan seluruh dunia matahari sudah berlangsung. Musuh pun sudah menunjukkan diri, yaitu 3 anggota Ksatria Dewa, utusan pemerintah dunia yang ingin menaklukkan pulau raksasa Elbaf. Nah, melanjutkan cerita di chapter 1148 mendatang, scene awal bisa menunjukkan lokasi Luffy dan Loki di dunia bawah. Di video yang lalu Mimin sudah bahas ya bahwa mereka dapat mendengar siaran langsung dari Sommers. Hal itu membuat mereka harus cepat bergerak untuk meredakan kekacauan yang terjadi. Luffy, Zoro, Sanji, Loki, dan para bajak laut raksasa generasi baru segera berangkat ke dunia matahari. Di sini Luffy naik ke pundak Loki. Mereka terlihat semakin akrab setelah Loki menceritakan bahwa dia punya bajak laut yang dihormati, seperti layaknya Luffy menghormati Shanks. Ya, tentu kita masih ingat kan bahwa Loki ini sangat menghormati Rocks di Sebek. Dan Loki kecil pernah meminta untuk menjadi anggota kru bajak laut Rocks. Nah, walaupun tubuhnya sangat besar, pergerakan Loki terlihat cepat. Dia melintasi hutan dan perpustakaan serta sekolah untuk dapat sampai ke lokasi para Ksatria Dewa. Para raksasa pun jadi terkejut saat melihat Loki sudah bebas. Mereka tentu khawatir jika Loki malah akan membuat semuanya jadi lebih kacau. Dengan kecepatan penuh, Loki dan Luffy bisa sampai lebih dulu ke lokasi para Ksatria Dewa. Kedatangan Loki tentu sangat mengejutkan orang-orang di sana, termasuk Gaban. Dia tak menyangka jika Luffy bisa bekerja sama dengan Loki. Nah, kru topi jerami yang melihat Luffy datang jadi sangat senang. Tentu mereka berharap kaptennya itu bisa mengalahkan para musuh yang ada. Sementara itu Luffy jadi sangat marah ketika melihat Saul sudah tak berdaya dan mengalami luka parah. Luffy bertekad akan menghajar orang yang sudah membuat teman Robin jadi seperti itu. Nah, di sisi lain saat melihat kedatangan Loki, Gunko juga sangat terkejut. Dia tak menyangka bahwa Pangeran Elbaf itu bisa selamat dari serangan Cerberusnya Samrock. Lalu dengan amarahnya Loki bertanya di mana sosok yang mirip dengan Shanks itu. Loki terlihat ingin membuat perhitungan dengannya. Gunko pun menjawab bahwa Samrock sudah kembali ke Mariejoa. Tapi Gunko menegaskan bahwa hal itu bukan masalah karena para Ksatria Dewa yang ada di Elbaf saat ini sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Loki pun jadi semakin marah. Dia mengarahkan pukulan yang kuat kepada Gunko. Serangan itu kena telak. Bahkan sebagian tubuh Gunko terlihat hancur ketika terkena bogem raksasa dari Loki. Tapi pukulan Loki terlihat sia-sia karena Gunko dapat memulihkan diri dengan cepat. Luffy yang melihat regenerasi Gunko jadi teringat dengan para Gorosei yang dia hadapi di Pulau Egghead. Para Gorosei juga punya kemampuan regenerasi yang sama. Sementara itu, Sommers meminta Luffy untuk tidak ikut campur pada rencana Ksatria Dewa di Elbaf. Jika Luffy tidak ikut campur, Sommers berjanji akan membebaskan krunya. Tapi tentu saja Luffy tak mau menuruti keinginan Sommers, karena para raksasa Elbaf juga merupakan teman-temannya yang akan dia bela jika teraniaya. Tanpa menunggu lama, Luffy bisa berubah ke wujud Gear 5 dan siap untuk bertarung melawan para Ksatria Dewa. Melihat wujud Nika tepat di hadapannya membuat Gunko ketar-ketir karena Nika adalah sosok yang paling dia takuti. Gunko pun terlihat takut namun masih dapat menyembunyikan ketakutannya di balik pakaian. Sementara itu Sommers malah terlihat senang. Dia seperti ingin mencoba kekuatan mythical Zoa Nika yang bahkan tak bisa dikalahkan oleh para Gorosei saat di Egghead. Sommers pun langsung menyerang dengan monster tanaman berduri yang berbentuk ular raksasa. Dengan gerakan-gerakan kocak, Luffy dapat menghindarinya. Lalu Luffy pun melakukan serangan balik menggunakan pukulan tangan raksasa. Pukulan raksasa itu tepat mengenai Sommers dari bagian atas hingga bawah, membuat tubuh Sommers nyaris hancur.
Namun seperti Gunko, Somers bisa kembali seperti semula tanpa menderita luka apapun. Melihat musuh-musuhnya tak dapat dilukai, Usopp jadi makin panik. Dia mengira tidak ada cara lain untuk mengalahkan mereka. Tapi tiba-tiba Luffy teringat pada pertarungannya ketika melawan Gorosei. Saat itu Luffy punya metode yang dia temukan sendiri untuk memenangkan pertarungan. Metode yang dia gunakan adalah membuang musuh jauh-jauh. Iya, pikiran Luffy emang simple banget sih. Jika musuh memang tak bisa dilukai, maka buang aja jauh-jauh agar tidak kembali lagi. Hal itu pernah Luffy lakukan kepada Gorosei Mars dan hasilnya terlihat efektif. Mars yang diterbangkan jauh oleh Luffy tidak kembali ke Pulau Egghead, tetapi malah muncul di Mariejoa. Sepertinya itu merupakan salah satu kelemahan para Gorosei dan juga para kesatria suci saat mereka menggunakan portal Abyss untuk berteleportasi. Jadi jika posisi mereka terlalu jauh dari portal tersebut, maka efek teleportasinya bisa hilang. Dan hal itu membuat mereka bisa kembali ke titik awal sebelum teleportasi dilakukan. Nah, jika metode bertarung Luffy ini berhasil, maka para ksatria dewa akan bisa dibuang jauh-jauh dari Pulau Elbaf. Oke, lanjut, Shin bisa beralih ke Mariejoa. Di sini Im Sama dan para Gorosei bisa sedang menyimak jalannya pertempuran di Pulau Egghead. Im Sama pun tampak kesal saat melihat sosok Nika kembali ikut campur dalam rencananya. Terlebih lagi saat ini Nika ada di Elbaf, lokasi yang punya sejarah panjang tentang peradaban dunia ini, yang bahkan lebih panjang daripada abad kekosongan. Bukti peradaban panjang itu tentu bisa kita lihat dari ditemukannya robot kuno yang usianya sekitar 3000 tahun. Robot itu tentu memiliki kisah masa lalu yang sangat berharga, yang bahkan bisa berkaitan dengan pertempuran besar dunia yang pertama. Oke, itu aja prediksi alur cerita untuk chapter 1148 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atau Hayato. Show.